baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Gimana sih menimbulkan minat baca dan konsisten? Ini sebenarnya ada pertanyaan mampir kemarin. Gimana caranya kok bisa ya baca buku 1 bulan sampai 10-15 buku per bulannya? Halo, kita dari Human Plus Institute. Kita adalah lembaga konsultan SDM, manajemen, dan juga training. Di channel ini, kita akan sering berbagi pengalaman keberhasilan di lapangan tentang produktivitas, manajerial, dan juga pengembangan diri. Supaya semangat buat konten, please subscribe ya. Oke, kita akan simak tips membaca buku ala Human Plus Institute. Yang pertama adalah mulai dari buku yang kita suka atau buku yang sesuai dengan tujuan. Karena dengan sesuai dengan tujuan kita akan lebih nyaman dan enjoy membaca buku tersebut. Contohnya begini, kalau sekarang kita posisinya masih level staff, kemudian kita misalnya mempunyai cita-cita karir menjadi manajer. Manajer apa? Harus clear, spesifik. Oh, manajernya supply chain management misalnya. Oh, kalau begitu berarti baca bukunya adalah satu, technical skillnya berarti logistik management, warehouse management, distribution management, ataupun yang lain. Dan juga tentu saja soft skillnya pengembangan diri, people skill, leadership, dan seterusnya. Sehingga kita akan siap untuk mempersiapkan karir kita nantinya. Jadi misalnya kita akan mulai dari buku-buku yang kita suka. Tapi kalau misalnya kelihatannya bagus terus kemudian kita beli, ternyata bukunya nggak bagus, bagaimana? Stop aja, nggak ada masalah kok. Jadi kalau sudah kita baca sebagian terus kemudian kok nggak oke ya sudah tutup saja, nggak usah merasa bersalah. Saya juga demikian kok. Ada beberapa dalam beli buku dalam setiap bulannya, itu pasti ada buku yang memang nggak sesuai, tidak sesuai dengan value, tidak sesuai dengan tujuan hidup gitu, dan akhirnya saya stop aja dan saya nggak lanjutin baca, dan itu sah-sah aja kok. Oke, dan yang kedua adalah tips kedua adalah gunakan buku fisik. Nah, ini pasti banyak pertentangan nih bagi teman-teman yang Gen Z atau yang lain gitu ya, karena ini kan zamannya online, kenapa sih harus fisik gitu ya. Awalnya saya juga penasaran dengan hal ini, bahkan kita sempat survei ke beberapa alumni, dan memang hasilnya buku fisik ini jauh lebih fokus sehingga lebih mengingatkan kita. Dan kenapa kita sarankan buku fisik? Satu, lebih fokus, kedua lebih deep, kita jadi fokus banget gitu ya. Terus kemudian kalau kita bisa coret-coret, kita sering pakai coret-coret ada hal yang penting, ini akan menimbulkan stimulus ke otak sehingga kita jadi ingat. Bahkan kita akan ingat, oh sebentar, kalau pembahasan ini ada di sini, di buku ini, terus kemudian ini akan menceritakan ABCDE, itu akan jauh lebih ingat. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara online, kita juga nggak hilangkan kok. Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya nggak menghilangkan antara online sama buku. Tapi buku fisik ini menjadi hal yang sangat wajib dan ada sebuah targetnya. Kenapa? Karena tadi kita menjadi bisa lebih fokus dan lebih cepat menangkapnya. Dan yang ketiga, saran kita, tipsnya adalah baca tabel kontennya, baca pendahuluannya juga, dan ini untuk mengetahui session outline-nya kayak apa ya, lebih ke arah alurnya kayak bagaimana ya gitu ya, sehingga kita akan tahu apa yang dimaksud sama penulis, kita jadi lebih ngerti dan akan membaca bab per bab akan jauh lebih enak. Tips yang keempat adalah gunakan jari atau bolpen sewaktu membaca supaya titik mata kita ini akan fokus, nggak kemana-mana, dan itu jauh lebih cepat nantinya kita membaca. Kalau metode saya sebenarnya, kalau dalam 1 bulan kenapa bisa 10-15 buku, yang metode yang saya pakai itu sebenarnya metode semi cepat gitu ya. Meskipun tidak cepat banget tapi semi cepat dalam arti kalau ada yang penting saya biasanya agak lama. Nah gitu. Terus tapi kalau cukup ringan ya saya bacanya cepat saja gitu. Dan tips yang kelima,
Teman-teman semua tidak perlu selesaikan semuanya itu 100% dalam satu buku tersebut kok. Kalau teman-teman sudah mendapatkan sebuah message-nya, cukup kok selesai, itu nggak ada masalah. Tapi kalau cukup nyaman dan memang cukup enjoy dengan satu buku dan harus finish 100%, it's okay. Jadi kalaupun juga tidak selesai 100% juga nggak ada masalah, karena dalam sebuah buku biasanya kita dapat inti message-nya atau inti pesannya apa. Kalau itu sudah dapat, nah itu sudah cukup sebenarnya. Namun ada beberapa tipe buku yang sebenarnya satu buku baru dapat core message-nya, ada juga yang per bab gitu. Kalau per bab seru banget gitu kan, jadi kita harus baca semuanya. Nah namun kayak tadi, jika ternyata nggak sesuai, ya udah tinggalin saja, nggak usah perlu merasa bersalah, buku ini harus selesai. Dan yang keenam, ini adalah tips membangun sebuah kebiasaan. Karena membaca buku ini kan adalah sebuah perilaku kebiasaan. Yang namanya kebiasaan adalah pengulangan, bukan sebuah kesempurnaan. Sehingga buatlah ini jadi mudah. Bagaimana kita membaca buku ini menjadi mudah? Misalnya gini, karena saya tingkat travelingnya tinggi banget, sehingga biasanya kalau saya bawa buku, ada beberapa bawa buku itu ada yang ringan dan ada yang cukup besar. Cukup besar itu biasanya karena saya perlu, sehingga saya perlu bawa, akhirnya saya taruh di koper. Tapi kalau yang cukup ringan itu saya taruhnya di tas biasa. Kenapa? Karena sewaktu-waktu saya lihat, saya buka. Terus kemudian dalam waktu sangat longgar, saya pasti buka untuk baca. Daripada saya bengong, daripada saya scrolling, ya mendingan saya baca buku gitu. Nah, maka dari itu buat untuk mudah, misalnya contoh lagi gini, misalnya di rumah nih, saya ada lemari buku itu yang di atas lantai 2 dan ada yang di bawah. Di bawah itu waktu itu bukunya cukup sedikit ya gitu, sehingga ternyata membuat saya agak sedikit malas tuh ke atas gitu, karena meja kerja saya di bawah. Dan apa yang terjadi, ya mau nggak mau saya taruh buku di sebagian di bawah, yang terutama yang penting-penting dan yang saya butuh. Dan saya taruh biasanya dalam 1 bulan buku yang mau dibaca apa saja, dan itu saya deketin di meja kerja dan di area kerja, sehingga sewaktu saya butuh dan selesai pekerjaan, saya biasanya ambil buku dan saya baca gitu. Dan buat mudah gitu, dan ini kalau buat mudah insya Allah kita akan terbiasa. Dan yang ketujuh adalah pengulangan. Namanya pengulangan ini menjadi sebuah kebiasaan, dan yang namanya repetisi ini adalah mother of skill. Nah, bagaimana cara mengulangi satu buku ini biar supaya kita cukup paham? Yaitu yang pertama adalah bisa dengan verbal atau mengulang dengan resume. Kita ngasih resume sedikit. Atau kalau yang saya pribadi suka banget itu mind map sih. Saya sering banget pakai mind map supaya alur berpikir saya juga dapat, ini tadi bahas apa ya, bahas ini, kemudian poinnya apa saja dan seterusnya. Nah itu biasanya akan dapat di sana. Terus kemudian kalau saya masih sempat selain mind map itu, kalau saya senang banget sama materinya, saya pasti simpan di PowerPoint atau apapun yang memang siap untuk presentasi. Dan ya, hanya saya simpan untuk saya buktiin dulu sebuah teori ini benar atau tidak, atau ternyata bahkan kita sudah sering banget ini yang namanya teori ini dipraktekin, tapi kita baru tahu nih teorinya atau metodenya. Nah itu biasanya kita salin di dalam sebuah PowerPoint. Dan yang kedelapan tentunya adalah yang paling penting, yaitu praktek. Kalau ini sesuai dengan value kita, tujuan kita, ya silahkan yuk kita praktek yuk. Karena dengan praktek lah itu menjadi kita nempel banget, dan yang berikutnya adalah keahlian kita menjadi meningkat. Karena kalau keahlian kita meningkat, kualitas pekerjaan kita jauh lebih baik. Dan yang terakhir, tips dari kita, ajarkan. Bagi bapak dan ibu yang supervisor, manager, atau bahkan business owner, ajarkan ke tim kita sehingga kita sefrekuensi dengan tim kita, dan dengan mengajarkan juga lebih nyantol. Yuk galakan budaya membaca, salah satu pintu gerbang pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.